Nah, itu bisa kita lihat saat ini tertarik ke depan, ini dia akan mengalir arus dan ini akan terdorong keluar untuk menghubungkan. Baik rekan-rekan, kali ini kita akan mempelajari sebuah sistem yang ada pada kendaraan, yaitu sistem starter mobil. Ya. Perlu kita ketahui bahwa sebelum ada sistem kelistrikan starter pada mobil, dahulunya itu sebuah mobil atau kendaraan itu di starter atau dihidupkan dengan menggunakan engkol. Bisa kita lihat dalam gambar seperti di atas. Untuk menghidupkan sebuah engine pada kendaraan itu diperlukan sistem starter mobil yang bersumber dari motor listrik untuk penggeraknya. Jadi di gambar ini kita lihat sebuah rangkaian sistem starter mobil yang terdiri dari beberapa komponen. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini bagian terbesar adalah motor starternya atau yang sering kita sebut dengan dinamostat. Ya. Komponen yang pertama itu ada baterai. Baterai ini terdiri dari kutub negatif dan kutub positif berkapasitas 12 volt dan 50 ampere H. Ini relatif, ya, ukurannya relatif tergantung kepada besar kecilnya sebuah engine atau besar kecilnya sebuah kendaraan. Kemudian komponen yang kedua adalah kunci kontak. Nah, pada kunci kontak itu yang kita lihat di dashboard sebuah mobil di depan atau di samping setir, itu punya beberapa posisi, bentuknya nanti bulat. Ada posisi off, ACC, IG, dan starter. Nah, ini ada yang tidak digunakan, ada yang digunakan, tergantung jenis mobil. Untuk R ini. Komponen yang selanjutnya secara garis besar ini ada dinamostat. Nah, ini yang saya lingkari ini adalah secara keseluruhan kita sebut dinamostat. Sedangkan yang ini itu adalah flywheel atau roda gila pada sebuah engine di sebuah kendaraan. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah motor starter. Ya, tentu dalam sebuah motor starter ini itu terdapat komponen-komponen listrik seperti kumparan, inti kumparan, ya. Kemudian ada plunger dan sebagainya. Nah, kita lihat satu persatu. Ini yang bagian atas ini, atau bisa kita lihat pada gambar ini, adalah yang disebut dengan solenoid. Nah, ini ya, solenoid. Di dalam solenoid ini terdapat kumparan. Ya, ada kumparan yang ini disebut dengan kumparan pull-in coil atau kumparan pull-in atau kumparan penarik. Kemudian yang berwarna kuning ini yang lebih kecil itu adalah kita sebut dengan kumparan hold-in atau kumparan pemegang. Ya, perlu diingat. Jadi dalam sebuah solenoid itu terdapat dua buah kumparan, pull-in coil dan hold-in coil. Yang kedua terdapat komponen plunger. Nah, yang berbentuk yang di tengah ini adalah plunger. Plunger ini terbuat dari besi, inti besi, ya. Kemudian plunger ini dikaitkan dengan tuas. Nah, yang ini tuas yang menghubungkan antara pegas, ini kopling, dan roda gigi pinion. Ya. Kita kembali lagi ke solenoid. Di solenoid ini juga terdapat 3 terminal. Satu terminal ST, ini yang kecil ini, nanti akan kita hubungkan dengan kawat berukuran lebih kecil ke posisi kunci kontak ST. Kemudian terminal B. Nah, ini terminal B ini ukurannya lebih besar dengan kabel yang lebih besar yang nanti dihubungkan langsung
ke terminal positif baterai. Dari terminal positif baterai juga dihubungkan ke kunci kontak yang berfungsi untuk menyalurkan arus ke kumparan Hall dan pun coil. Kemudian terminal yang ketiga adalah terminal motor. Ini langsung ya. Langsung dihubungkan antara terminal ini dengan kabel yang besar ke dalam motor starternya atau dinamo startnya. Kemudian komponen yang lainnya secara yang besar adalah dinamo start. Nah, ini yang di bawah ini adalah dinamo start, mempunyai unit yang terpisah, sedangkan solenoid juga mempunyai unit yang terpisah tapi diletakkan di atas motor starter. Di dalam dinamo start ini terdapat yang pertama ada armatur. Ini yang di tengah ini adalah armatur, kita lihat ini armatur. Armatur ini adalah sebuah inti besi yang dibalut dengan kumparan. Jadi di dalam ini ada kumparan. Kumparannya ini berujung ke komutator. Nah, ini komutator. Kemudian di ujung ini ada lahar atau bearing. Kemudian di ujung ini ada kelengkapan dari pinion dan kopling, ada pegas. Kemudian ini kopling. Kopling ini berfungsi apabila putaran atau engine hidup sesudah di starter, maka dia akan memutuskan hubungan antara roda gigi pinion dengan armatur, sehingga tidak terpengaruh dengan putaran mesin yang sudah lebih tinggi kecepatannya dibandingkan dengan kecepatan motor starter. Ini bagian dari armatur. Kemudian komponen selanjutnya adalah ada inti besi. Nah, ini inti besi berfungsi untuk menguatkan terjadinya kemagnetan, dan ada kumparan medan. Ini kumparan medan fungsinya adalah untuk membangkitkan kemagnetan pada inti besi ini. Kemudian ada sikat. Sikat ini atau brass yang sering disebut dengan brass. Ini ada pegas berfungsi untuk sebagai penghubung atau penyalur arus dari kumparan medan. Ini dari kumparan medan masuk ke sikat menuju ke komutator. Nanti dia akan berkeliling keluar lagi ke komutator negatif, ya. Dia akan keluar lagi. Nah, itulah secara garis besar komponen-komponen dari sebuah sistem starter. Yang perlu kita ingat adalah sebuah sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Kalau yang disebut dengan starter itu terdiri hanya sebuah dinamo start saja. Oke, sampai di sini kira-kira sudah kita mengerti. Kita akan melanjutkan ke cara kerja sistem starter. Ya, sudah dimengerti komponen-komponen sistem sebuah starter. Kalau sudah dimengerti, maka kita akan melanjutkan bagaimana cara kerja motor starter sehingga bisa berputar dan memutar flywheel dari sebuah engine, sehingga engine tersebut atau mesin pada sebuah kendaraan itu bisa hidup, bisa berjalan, ya. Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada kendaraan sepeda motor, berbagai macam merek, mobil, ya. Itu bisa berjalan dan mesinnya besar-besar bisa dihidupkan. Kalau mesin sepeda motor itu kan ada yang diengkol, nah, itu namanya starter manual atau kick starter. Tapi untuk mobil-mobil yang besar tidak memungkinkan kita lakukan hand starter atau starter manual. Baik, sekarang coba kita lihat bagaimana cara kerjanya. Kita mulai dari meng-on-kan kunci kontak. Jadi kalau sebuah kunci kontak ini posisi awalnya itu di posisi off. Kemudian putar yang pertama di posisi ACC, putar yang
ketiga itu di posisi IG atau ignition. Nah, pada posisi IG ini kondisi mobil sudah on tapi belum hidup, ya. Arusnya sudah mengalir ke dalam sistem pengapiannya. Kemudian posisi IG kita gerakkan ke posisi ST, ya. Nah, pada posisi ST kalau kita lepas kuncinya, maka dia akan kembali ke posisi IG. Kenapa ini terjadi? Supaya motor starter itu tidak secara terus-menerus hidup kalau kita tidak mengembalikan ke posisi IG. Jadi dia ada semacam pegas saat kita putar ke ST, maka dia kalau kita lepas akan kembali ke posisi IG. Yuk kita lihat, kita sekarang mengasumsikan posisi kunci kontak dalam posisi starter. Jadi kalau dalam posisi starter, kita lihat arus dari baterai itu akan mengalir melalui kabel hijau ini ke posisi terminal B kunci kontak, kemudian dia akan mengalir ke posisi ACC, IG, dan juga ST. Jadi ini posisi IG dan ACC ini sudah on, ya, sudah terhubung. Saat ini kita posisikan di posisi ST, maka arus akan mengalir terus kemari ke terminal ST dari solenoid. Dia akan masuk ke kumparan pull-in coil, kumparan penarik prunier, ya. Jadi dia akan terus berputar-putar dalam yang hijau ini. Dia terus putar, kemudian dia menuju ke massa. Kemudian selain itu juga arus ini juga masuk ke terminal hold-in coil, berputar-putar dalam ini terus, ya, menuju ke massa. Nah, saat arus sudah mencapai massa, maka kumparan ini akan menjadi kemagnetan. Akibat kemagnetan tadi itu yang saya katakan ada hold, penahan dan penarik, sehingga prunier yang di dalam ini itu tertarik ke depan. Tertarik ke depan sehingga menghubungkan secara langsung terminal B dengan terminal motor starter, sehingga arus yang dari baterai dengan kabel dan jumlah arus yang besar dia akan mengalir dari baterai ke terminal B terus ke terminal motor, langsung masuk ke motor melalui sikat, melalui ini akan masuk ke kumparan medan. Dari kumparan medan berputar-putar dia akan masuk ke sikat, ya. Dari sikat ini masuk ke komutator, dari komutator ini masuk ke kumparan, ini berkeliling seperti ini. Dia keluar lagi ke mutator negatif, terus dia menuju ke sikat negatif, menuju ke kumparan medan, terus menuju ke massa. Nah, karena ini aliran arus yang besar, maka ini akan terjadi kemagnetan yang besar. Ini juga akan terjadi kemagnetan yang besar, ini juga akan terjadi kemagnetan. Akibat prinsip-prinsip kelistrikan, maka armatur ini akan berputar. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Nah, itu bisa kita lihat saat ini tertarik ke depan, ini dia akan mengalir arus, dan ini akan terdorong keluar untuk menghubungkan ke flywheel, sehingga dia akan mutar sampai mesin hidup, atau dilakukan berulang-ulang sampai mesin hidup. Begitulah cara kerja sebuah dinamo starter listrik, sehingga dapat menghidupkan engine dan kendaraan itu bisa berjalan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.